Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 amaliyah menyambut bulan Ramadan. Sahabat sekalian, ketika Ramadan datang, ada 12 amaliyah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa supaya usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Jadi di antara Rajab, Sya'ban itu sudah harus doa ini jadi wirid kita ya keseharian. Mana doanya? Sudah maklum adanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan. Doa ini luar biasa karena meminta berkah di Rajab dan Sya'ban. Berkah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Makin bagus tahajudnya, makin baik tilawahnya, makin khusyuk salatnya, itu minta keberkahan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usiaku ke bulan Ramadan. Karena tidak sedikit orang yang meninggal 3 hari ke Ramadan, bahkan meninggal beberapa menit ke Ramadan, yaitu sore menjelang maghrib. Nah, itu kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan, disampaikan ke bulan Ramadan. Itu yang pertama, amalkan doa itu. Yang nomor kedua, kondisikan hati gembira menyambut bulan Ramadan. Ya, di surah Yunus 58 itu kan, kul bifadlillah fa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, ucapkan Allah Muhammad, bifadlillah dengan fadl Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, harus bergembira kalian. Dan salah satu fadl Allah adalah disyariatkannya Ramadan. Fadl Allah adalah dihadirkannya bulan suci Ramadan. Maka ada kaul man fariha bidkhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang bergembira hatinya memasuki bulan Ramadan, maka masuk surga. Atau di redaksi lain, dia diharamkan masuk neraka. Maka kita harus mengkondisikan hati gembira, karena tanda orang beriman kalau ada momen ketaatan di depan matanya, dia akan gembira. Dan tanda orang munafik, ketika ada momen ketaatan di depan matanya, dia malah sungkan, segan, agak suka, ya. Hatinya itu malah penuh dengan kemalasan. Itu tanda orang munafik. Maka yang nomor kedua, amaliyah menyambut bulan Ramadan, amaliyah hati, kondisikan hati gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bayangkan sahur bersama, tarawih bersama, tadarus bersama, buka bersama yang begitu membahagiakan setiap sorenya. Dan itu jarang kita ada kebersamaan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dengan komunitas, luar biasa. Maka kalau itu semua dihadirkan di hati kita, bagus. Karena amaliyah menyambut bulan Ramadan mengkondisikan hati supaya gembira menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapkan fisik kita. Memang di hadisnya ada sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Tapi ingat, puasa dulu baru sehat. Tapi sebelum puasa kan kita harus sehat. Maka gimana caranya? Ya, kita usahakan untuk olahraga supaya fisik kita siap menghadapi Ramadan. Apalagi yang punya penyakit lambung, sembuhkan dulu. Yang punya penyakit gula, penyakit darah tinggi, apapun yang akan sekiranya mengganggu ibadah di bulan Ramadan, mengganggu kehusuan di bulan Ramadan, ya kalau punya penyakit bagaimana kita mau menikmati ibadah, lezatnya ibadah di bulan Ramadan? Bagaimana kita akan merasakan manisnya iman jika sakit gigi selama Ramadan? Oh, ya kita nggak mungkin bisa nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ya, maka harus sehat dulu, ya, berobat dari sekarang. Jaga pola hidup dari sekarang, ya, tidur yang cukup, jangan begadang, makanan penuh dengan gizi nutrisi, ya. Selanjutnya pantangan bagi yang sudah ada pantangan makanan dilakukan, olahraga, biar Ramadan datang kita dengan sukacita, bahagia dan sehat, siap menyambut menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan.
Itu nomor ketiga, persiapan fisik kita. Nomor keempat, taubat. Kenapa harus taubat? Kan Ramadan itu bulan suci. Masa ia dimasuki oleh diri kita yang kotor? Bagaikan Ramadan itu, bulan suci itu bagaikan gedung yang begitu higienis, begitu bersih, begitu rapi, begitu indah, begitu megah. Kita dari selokan, sesudah ngeberesin selokan yang penuh dengan lumpur, penuh dengan ya hitam dari berbagai kotoran yang kumpul di situ, tiba-tiba dengan penuh lumpur yang hitam itu kita akan memasuki rumah yang putih, bersih, megah, rapi. Mungkin enggak kita berani masuk ke rumah yang bersih, suci itu? Enggak mungkin. Tidak etis, tidak layak. Maka Ramadan sebagai bulan suci, masa ia dimasuki oleh diri kita yang kotor? Maka taubat dulu. Taubat dulu. Kan di surah Al-Mutaffifin itu, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi di dalam hati kita itu setiap melakukan kemaksiatan, dosa itu ada titik hitam, legam. Dan bagaimana kita akan merasakan manisnya iman, walazzatul ibadah, dan lezatnya ibadah jika hati kita hitam legam. Maka supaya dapat manisnya iman, lezatnya ibadah sebelum Ramadan tuh dibersihin dulu dengan apa? Taubat. Syarat taubat ada 4. Al-nada menyesal, al-azmu al-alaya udah bertekad tidak akan mengulangi, al-istighfar mohon ampunan, dan yang keempatnya istihlal minta halal jika ada urusan dengan manusia harta, istirdo minta ridho jika ada urusan dengan manusia tentang akhlak, tentang ya kejelekan akhlak kita. Maka jika 4 hal ini berarti kita sudah siap menyambut bulan Ramadan. Taubat dulu. Yang nomor yang nomor kelima, minta maaf. Tidak cukup taubat kepada Allah, tapi kita kanan kiri depan belakang masih ada masalah, hati-hati. Karena di hadisnya kan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang masih ada masalah dengan manusia. Ya, ada qati'ur rahim, memutuskan silaturahim, ada permusuhan dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Sebelum masuk Ramadan, clear dulu dengan orang tua, tetangga, saudara, rekan kerja, tidak ada masalah. Ya, insya Allah kalau maaf-maafan kita akan masuk bulan Ramadan dengan bagus. Yang nomor ke-6, saling menganjurkan kebaikan. Ya, kan Nabi itu memotivasi untuk ibadah dengan khusyuk, ya, ibadah dengan maksimal, optimal. Yang ke-7, mulai optimalisasi ibadah. Dzalika sahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Jadi Ramadan bulan Sya'ban itu kan membuat manusia lalai. Kenapa? Karena diapit oleh Rajab yang istimewa dan Ramadan. Nah, Sya'ban kadang kala lalai, maka dianjurkan oleh baginda Rasul banyak saum, banyak ibadah, banyak merenung itu di bulan Sya'ban. Ya, maka mulai optimalisasi ibadah, mulai tahajud, mulai duha, mulai tilawah, supaya tidak kagetlah ada pemanasan dulu gitu. Supaya begini grafiknya, jangan dari sini wah itu kaget kita. Jadi mulai optimalisasi ibadah. Yang nomor ke-9, menyiapkan bekal. Jangan sampai di bulan Ramadan kita dikeruhkan hati kita dengan aduh besok bisa sahur nggak ya? Apakah besok bisa berbuka ya? Kan itu kita nggak mungkin merasakan nikmatnya iman dan lezatnya ibadah jika hati dikeruhkan oleh urusan duniawi. Maka mulai dari sekarang nabung untuk membiayai kehidupan kita dan keluarga di bulan Ramadan. Yang nomor ke-10, menyiapkan ilmu. Jadi artinya sebelum melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya. Ramadan itu syarat, saum, rukun, saum, pembatal saum, keutamaan saum, amaliyah saum, pembatal fikih dan lain-lain itu harus tahu, termasuk fikih kontemporer saum. Batal enggak pakai tetes mata, batal enggak kalau disuntik, batal enggak kalau diinfus, batal enggak kalau dibius dan lain-lain. Itu harus tahu ilmunya.
Yang nomor ke-11, mulai biasakan sholat malam. Kenapa? Karena kita kan akan sahur tiap hari. Kalau tidak terbiasa, kaget kita, kelewat lagi sahur. Akhirnya, nauzubillah, bisa tidak benar puasa kita, bisa batal karena tidak sahur, tidak kuat. Maka mulai sekarang menyambut Ramadan itu sudah mulai belajar bangun malam. Ya jam 4 dulu lah. Sudah jam 4, setengah 4, biar nanti pas Ramadan biasa bangun malam untuk sahur. Dan yang terakhir, siarkan Ramadan dengan tarhib Ramadan. Di majelis taklim adakan tabligh akbar tarhib Ramadan. Di masjid-masjid adakan tarhib Ramadan. Karena Rasul begitu mengumpulkan umat Islam dan memotivasi barang siapa yang melaksanakan sunnah di bulan Ramadan dibalas seperti dilipat gandakan 70 kali. Detik-detiknya adalah ibadah, tidurnya adalah ibadah, tasbihnya bla bla bla, itu kan Nabi memotivasi. Maka tarhib Ramadan itu harus disiarkan. Ya, acara-acara pengajian menjelang Ramadan itu ditingkatkan supaya manusia termotivasi dan atmosfer syiar Ramadan itu ke umat merata dan hebat. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan terkondisikan untuk memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan dan kebersamaan antara kaum muslimin muslimat dalam pengabdian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 12 adab amaliyah menyambut bulan Ramadan. Yang berbicara baik, yang menyimak baik, ada yang lebih baik. Siapa gerangan? Yang mengamalkan 12 adab atau 12 amaliyah menyambut bulan Ramadan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.